1. Mata kuliah pengantar akuntansi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hina Alia Suraya dengan NPM 2511012023. Perkenalkan, nama saya Zainal Aditya Hasani dengan NPM 251-101-2087. Perkenalkan, nama saya Niayu Aurelia dengan NPM 2021-101-2019. Perkenalkan, nama saya Devi Sasdiani dengan NPM 2511012025. Perkenalkan, nama saya Firda Salma dengan NPM 2511012011. Perkenalkan, nama saya Lisa Lea Denova dengan NPM 2511012013. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bayhaki dengan NPM 2511012061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Hasan dengan NPM 255-101-2031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Setiawan, NPM saya 251101-2051. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mardani dengan NPM 25510-2019. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi menganalisis transaksi. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang menganalisis akuntansi. Untuk materi yang pertama adalah menggunakan akun untuk mencetak transaksi. Di sistem akuntansi dirancang untuk menggambarkan kenaikan dan juga penurunan sebuah elemen di akuntansi itu dicatat sendiri. Nah, catatan tersebut dinamakan akun. Suatu akun dalam bentuk yang paling sederhana memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah setiap akun memiliki judul yaitu nama pos. Yang kedua adalah setiap akun memiliki tempat jumlah dari kenaikan pos. Yang ketiga adalah setiap akun memiliki tempat untuk mencetak jumlah penurunan pos. Bentuk akun yang disajikan yang paling sederhana merupakan akun T. Kenapa namanya akun T? Karena akun T berbentuk seperti huruf T. Ini adalah salah satu contoh dari akun T. Di sisi kiri ada debit untuk mencatat kenaikan aset, di sisi kanan ada kredit untuk mencatat penurunan aset. Dari selisih adanya debit dengan kredit dinamakan saldo akun atau the balance of the account. Dalam sistem akuntansi aktual, akun dengan bentuk formal menggunakan akun T. Namun demikian, akun T adalah cara sederhana untuk menggambarkan atau menunjukkan dampak dari adanya transaksi terhadap akun dan pelaporan keuangan. Terima kasih. Selanjutnya ini ada kode akun. Kode akun ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama aset. Itu sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Contoh berwujudnya adalah gedung, kas, peralatan, dan contoh tidak berwujudnya adalah paten, merek, dan dagang, termasuk juga piutang. Yang kedua itu ada liabilitas. Itu kewajiban perusahaan kepada pihak luar seperti utang, termasuk juga kewajiban jasa ketika sebelum jasa diberikan. Yang ketiga itu ada ekuitas pemilik, hak pemilik atas aset setelah dikurangi semua utang. Yang keempat ada pendapatan, yaitu peningkatan aset dan ekuitas pemilik dari penjualan barang atau jasa. Misalnya pendapatan jasa, penjualan, komisi, dan sewa. Yang kelima itu ada biaya pengeluaran akibat penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan seperti gaji, sewa, listrik, telepon, dan perlengkapan lainnya. Yang keenam itu ada ilustrasi kode akun, yaitu sistem penomoran akun sebagai referensi laporan keuangan. Dibuat fleksibel agar mudah menambah akun baru tanpa mengganggu nomor lain. Selanjutnya itu ada penjelasan kode akun terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan. 2, liabilitas, kewajiban yang harus dibayar perusahaan. 3, ekualitas pemilik, kepentingan pemilik dalam perusahaan. 4, pendapatan, penghasilan yang diterima perusahaan. Yang kelima ada beban, biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya ada digit kedua, subklasifikasi, menunjukkan posisi atau jenis spesifik dalam kategori akun tersebut. Contohnya dalam akun aset dimulai dengan 1. Digit kedua dapat membedakan antara aset lancar, aset ketat, atau aset tidak lancar. Selanjutnya ada. Terima kasih. Sekian dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, jadi subbab selanjutnya ada sistem akuntansi air jurnal berpasangan.
Nah, jadi dalam akuntansi ada dasar transaksi yang mengharuskan kita untuk mencatat transaksi ke dalam minimal 2 akun. Jadi ada juga yang namanya aturan debit dan kredit, yang dimana setiap transaksi debit dan kredit itu harus sama jumlahnya. Itu akan dijelaskan oleh Pak Ade selanjutnya. Akun laporan posisi keuangan itu kayak aset akun aset, debit untuk kenaikan plus, dan kredit untuk penurunan min. Liabilitas, akun liabilitas, debit untuk penurunan min, kredit untuk kenaikan plus. Ekuitas pemilik, akun ekuitas pemilik, debit untuk penurun min, kredit untuk kenaikan. Akun price, debit untuk kenaikan plus, kredit untuk penurunan min. Akun laporan laba rugi, akun pendapatan, debit untuk penurunan min, kredit untuk kenaikan plus. Akun beban, debit untuk kenaikan min, plus, kredit untuk penurunan min. Selanjutnya, Nah, ada bagian akun kawan-kawan sekalian. Nah, bagian akun itu apa aja? Jadi, nah tadi kan ada akun aset, yang udah akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun privilege, dan akun beban dan bebankan. Nah, di dalam akun-akun tadi ada anakannya, ada kayak subbab gitu. Nah, aset itu apa aja? Aset itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi, tanah, peralatan. Liabilitas ada utang usaha, sewa. Ekuitas ada modal dan privilege, pendapatan ada pendapatan jasa, beban ada beban upah, perlengkapan, sewa, utilitas, dan beban lain-lain. Nah, selanjutnya ada contoh transaksi. Pada tanggal 5 November, Solusinet membeli tanah seharga 20 juta secara tunai. Nah, transaksi ini didebit pada akun tanah dan kredit pada akun kas. Bisa dilihat di situ teman-teman. Jadi debit dan kreditnya harus sama karena begitu dasarnya akuntansi. Contoh 2. Nah, Solusinet membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.350.000. Di jurnal ini dicatat debit pada akun perlengkapan dan kredit pada akun utang usaha. Nih, sama kan 1.350, 1.350. contoh ketiga. Nah, ini contoh terakhir nih. Solusinet menerima honor sebesar 7.500.000 dari pelanggan atas jasa. Jadi Solusinet ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dia mendapatkan bayaran dari pelanggannya. Jadi dalam transaksi ini ditulis debit pada akun kas dan kredit pada akun pendapatan jasa. Catatan transaksi dan tujuan. Dalam proses mencatat transaksi ke dalam jurnal disebut menjurnal atau journalizing. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Analisis transaksi, yaitu identifikasi akun-akun apa aja yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Misalnya kayak kas, terus utang usaha, modal, beban gaji, dan lain-lain. Dan selanjutnya tentukan dan kenaikan atau penurunan, yaitu tentukan apakah masing-masing akun mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya terapkan aturan debit dan atau kredit, yaitu terapkan aturan debit dan kredit yang sesuai untuk mencatat kenaikan dan penurunan tersebut. Ingat, total debit harus selalu sama dengan total kredit. Catatan ke dalam ruang jurnal umum. Masukkan informasi transaksi ke dalam jurnal umum yang mencakup tanggal deskripsi, referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Tujuan jurnal pasangan adalah menjaga integritas dan objektivitas pencatatan keuangan dengan mencatat setiap transaksi debit dan kredit secara seimbang sehingga
kesalahan atau kecurangan dapat terdeteksi dan diperbaiki. Jadi segitu aja penjelasan dari Akila berdua. Next akan kawan-kawan kita yang menjelaskan. Materi selanjutnya yaitu di subbab ketiga, yaitu memindahkan air jurnal ke dalam akun. Apa sih memindahkan air jurnal ke dalam akun itu? Itu adalah suatu proses yang dinamakan posting dalam akuntansi, yaitu memindahkan setiap transaksi debit maupun kredit yang sudah dicatat jurnal umum ke dalam buku besar sesuai dengan akun yang terlibat. Nah, tujuan dari memindahkan jurnal ke dalam akun itu, yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi saldo tiap akun supaya lebih terperinci. Yang kedua itu untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga itu untuk menentukan mengetahui posisi keuangan perusahaan secara lebih jelas. Nah, langkah-langkah dari proses posting itu gimana sih? Yang pertama itu dengan mencatat transaksi ke jurnal umum. Jadi setiap transaksi itu akan dicatat dengan lengkap dari tanggal keterangan sampai jumlah debit dan kredit. Yang kedua itu dengan mengidentifikasi akun-akun yang terlibat. Yang mana sih yang masuk ke debit sama yang masuk ke kredit. Yang ketiga itu dengan memposting ke buku besar, yaitu memindahkan nilai transaksinya sesuai di tempatnya, yang mana yang debit dan yang mana yang kredit. Yang keempat itu dengan memberi kode referensi dengan dicantumkan nomor halaman jurnal dengan diberi kode ref di buku besar untuk mempermudah penelusuran. Lalu yang terakhir ada sistem akuntansi terkomputerisasi. Nah, sistem akuntansi terkomputerisasi tersebut digunakan secara luas oleh perusahaan kecil. Sistem ini tuh menyederhanakan proses pencatatan dengan cara menggunakan formulir elektronik. Formulir tagihan pelanggan atas jasa yang diberikan diisi menggunakan pilihan daftar menu jasa yang biasa diberikan kepada pelanggan. Salah satu perangkat lunak populer yang digunakan oleh perusahaan kecil sampai menengah itu nama aplikasinya yaitu QuickBooks. Sekian materi dari kami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya ada subbab 4, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah daftar yang berisi seluruh akun pada buku besar perusahaan pada periode tertentu. Tujuan utamanya sendiri itu untuk menguji kesamaan antara jumlah debit dan kredit. Jika kedua sisi telah seimbang, maka transaksi yang dicatat telah memenuhi prinsip kesamaan akuntansi. Neraca saldo sendiri itu berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada cara menyusun neraca saldo. Yang pertama, itu tulis nama perusahaan dan tanggalnya. Misalnya kita akan membuat perusahaan bengkel, maka tulis perusahaan bengkel A pada tanggal 25 Desember 2025. Yang kedua, susun seluruh akun dan saldo. Tentuin apakah ada akun peralatan, perlengkapan. Dan tentuin juga itu tuh ditaruh di akun debit atau kredit. Yang ketiga, jumlahkan saldo. Jumlahkan seluruh saldo dari debit dan kredit. Yang terakhir itu periksa kesamaan. Pastikan total antara debit dan kredit itu sama. Jika sama, bisa dilanjutkan dengan laporan keuangan selanjutnya. Tetapi kalau ada kekeliruan, bisa dikoreksi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan yang mempengaruhi neraca saldo. Kesalahan yang mempengaruhi neraca saldo adalah kesalahan yang dimana jumlah kolom debit dan juga kredit itu terdapat ketidakseimbangan atau ketidaksamaan hasilnya. Jika jumlah kolom kredit dan debit neraca saldo tidak sama, ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Contohnya yang pertama ada kesalahan saat menjumlahkan saldo. Ada kesalahan aritmatika ketika menjumlahkan total saldo di kolom kredit ataupun debit. Yang kedua, kesalahan saat mencatat atau journalizing. Contohnya mencatat jumlah debit dan juga kredit yang tidak seimbang dalam jurnal. Misalnya di debit tertulis Rp500.000, sedangkan di kreditnya Rp50.000. Ketika neraca saldo tidak seimbang, hal ini mengindikasikan adanya satu atau lebih kesalahan yang harus segera dicari dan dikoreksi. Proses koreksi ini harus dilakukan
pada buku besar atau jurnal dan kemudian dibuat neraca saldo yang baru. Kemudian ada pula kesalahan yang tidak mempengaruhi neraca saldo. Itu ada kalanya suatu kesalahan tidak menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Sebagai contoh, saldo kredit akun perlengkapan menunjukkan telah terjadi kesalahan karena perlengkapan tidak mungkin negatif. Ketika suatu kesalahan ditemukan, maka kesalahan harus segera dikoreksi. Jika kesalahan telah dipindah bukukan ke buku besar, maka jurnal koreksi harus dibuat. Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan pencatatan transaksi dalam buku besar. Contoh kasusnya adalah pada tanggal 5 Mei, perusahaan membeli peralatan kantor senilai Rp12.500.000, tapi salah dicatat sebagai didebit perlengkapan Rp12.500.000 dan dikredit utang usaha, yang seharusnya didebit nama akun tersebut tertera peralatan kantor bukan perlengkapan. Jadi sekian dari saya, itulah kesalahan yang mempengaruhi dan juga yang tidak mempengaruhi neraca saldo. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu interpretasi dan analisis keuangan, analisis horizontal. Analisis horizontal adalah metode keuangan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode yang untuk melihat tren keuangan apakah terjadi pertumbuhan atau penurunan. Laporan keuangan dapat dilihat secara absolut maupun secara persentase. Pos keuangan yang dibandingkan dengan pos laporan keuangan sebelumnya adalah pos keuangan yang sama dengan periode sebelumnya. Dalam analisis horizontal, laporan keuangan tahun sebelumnya adalah sebagai dasar dalam perbandingan. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis horizontal. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan data laporan keuangan dari periode saat ini dan juga periode sebelumnya. Lalu langkah kedua adalah menghitung perubahan nilai absolut dengan menghitung selisih antara periode saat ini dan juga periode sebelumnya. Lalu langkah yang ketiga adalah menghitung perubahan persentase dengan membagi selisih dari periode saat ini dan juga periode sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah dengan menginterpretasikan hasil dari analisis horizontal yang sudah didapatkan, dapat termasuk meningkat ataupun menurun. Lalu interpretasi dari hasil analisis horizontal itu dapat dikatakan meningkat jika nilai suatu akun itu mengalami peningkatan yang konsisten. Misalnya laba suatu perusahaan dalam pendapatan jasanya itu meningkat sebanyak 25%. Lalu dapat dikategorikan menurun jika nilai suatu akun itu mengalami penurunan yang signifikan. Contohnya laba bersih dari suatu perusahaan itu turun sebanyak 23%. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.